Berikutnya tidak hanya di Jakarta saja, tapi kami juga akan hadirkan informasi bagaimana para pesohor di pilkada di sejumlah daerah. Pemirsa, kami hadirkan untuk Anda. Pemungutan suara Pilkada 2024 telah selesai digelar pada 27 November 2024. Kini tahapan Pilkada masuk pada tahapan rekapitulasi suara berjenjang mulai dari kecamatan hingga kabupaten kota untuk pemilihan bupati, wali kota hingga provinsi untuk pemilihan gubernur. Sejumlah pesohor tercatat maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, baik pemilihan gubernur maupun bupati. Dengan popularitasnya dan dukungan kuat dari partai pengusung, ada sebagian nama artis telah berhasil mencuri hati masyarakat dengan perolehan suara terbanyak. Namun tidak semua bernasib sama, ada juga yang kalah dalam hitungan cepat saat ini. Nama artis seperti Rano Karno, Lucky Hakim, dan Ali Syakib telah menjadi sorotan publik karena berhasil meraih suara terbanyak dalam hitung cepat. Sedangkan artis Krisdayanti, Vicky Prasetyo, Gilang Dirga, dan Gita KDI terpantau masih kalah dalam perolehan jumlah suara dengan lawan politiknya. Lantas mengapa modal popularitas ternyata tidak menjamin kemenangan? Apakah ini menjadi faktor baru dalam pilkada yang selama ini orang populer lebih berpotensi menang? Apakah sudah ada perubahan paradigma dari pemilih terkait program yang ditawarkan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024? Profesor Burhanuddin Muhtadi, analis politik, mengatakan asumsi pesohor memiliki popularitas tinggi itu perlu dikaji kembali karena sejumlah selebritas tidak semua dikenal masyarakat. Tergantung dari investasi sosial yang dibangunnya sejak lama. Di mana pesohor atau selebritis itu coba ditarik oleh partai politik untuk maju dalam kontestasi elektoral, dan asumsi bahwa pesohor punya popularitas tinggi itu asumsi yang menurut saya perlu dicek ya. Misalnya kalau kita lihat Rano Karno, betul Rano Karno 98% warga Jakarta mengenal beliau. Tetapi kalau kita lihat nama-nama selebritis yang lain, misalnya Ronald dalam studi saya, survei saya di Jawa Barat, itu yang mengenal baru kurang lebih 50% dari warga Jawa Barat. Termasuk Gitalis itu 45% warga Jawa Barat yang mengenal. Pernyataan Profesor Burhanuddin itu diaminkan oleh artis Lucky Hakim yang juga mengaminkan pernyataan Burhanuddin Muhtadi. Lucky melakukan investasi di Indramayu dengan cara mengenalkan program dan mendengar masukan masyarakat. Lucky mengakui setiap hari mendatangi 20 titik. Popularitas itu saya anggap sebagai penghematan dari sisi spanduk dan baliho saja, supaya orang pasang baliho dan spanduk supaya terkenal. Selebritis itu condong sudah terkenal, relatif sudah terkenal, tapi selebihnya ada faktor kesukaan dan faktor keterpilihan. Alhamdulillah saya sudah cukup dikenal, tapi tidak cukup itu saja. Memang kita harus membuat orang lain, khususnya masyarakat, berkenan menyukai kita dengan afirmasi positif. Setelah itu kalau sudah suka, satu step lagi, mau tidak kira-kira memilih dengan menawarkan program-program ataupun hal-hal yang dirasa menguntungkan bagi masyarakat. Ya. Di sisi lain, Vicky Prasetyo, selebritas yang ikut maju dalam kontestasi Pilkada tahun 2024 di Pemalang, Jawa Tengah, mengambil pelajaran dari kontestasi tahun 2024. Menurutnya, popularitas itu merupakan gerbang pertama untuk mengenalkan calon kepala daerah di masyarakat. Namun faktor perolehan suara tidak sekedar mengandalkan populer. Ada gerakan lain yang bisa mempengaruhi para pemilih. Di beberapa tempat, khususnya saya bicara di Jawa Tengah, popularitas itu memang menjadi investasi awal ya untuk salah satu orang gerbang awal kenal kepada kita. Kemudian saya sosialisasi ya ratusan titik sampai 500 titik lebih selama 2 bulan lebih, saya turun ke rakyat
mempelajari tentang permasalahan sosial, permasalahan infrastruktur, dan lain-lain. Bahkan kampanye kita, kampanye yang tanpa pengkondisionalan anggaran yang mengakomodir massa, kita tuh dengan sendirinya, masyarakat itu berdatangan gitu loh. Bahkan sampai tidak muat satu lapangan gitu. Nah, saya yakin ada gerakan-gerakan nurani yang akan mengalahkan ya konsep-konsep memenangkan yang lainnya gitu loh. Benarkah kekuatan lain seperti bantuan sosial dan politik uang masih mempengaruhi perolehan suara para calon kepala daerah? Tim TV One mengabarkan.